shouldernya adalah ULTT depresi. 2B. Kalau ini gerakannya, oke, tangannya di samping. Bagian badan kita karena nanti gerakannya adalah lebih ke areanya lebih sempit dibandingkan dengan yang tadi. Bagian shouldernya harus tetap depresi, jadi kita bisa pakai badan kita untuk mendepresikan. Oke, lemas aja kayak tadi ya Mbak. Oke, depresi shoulder, kemudian gerakannya adalah setelah depresi shoulder, bagian dari shouldernya adalah internal rotasi. Oke, ada rasa sakit? Oke, setelah itu bagian dari jempolnya dulu kita fleksikan. Oke, kalau sekarang? Nggak ada, setelah itu baru fingernya semuanya kita fleksikan. Sekarang? Setelah itu, oke, ke bagian wristnya. Bagaimana rasanya? Ada gejala yang keluar atau muncul? Ketarik. Oke, kita rilekskan dulu. Jadi dimulai dari depresi shoulder, kemudian internal rotasi. Setelah itu bagian dari jempolnya sampai dengan ke jari-jarinya dia fleksi. Dimulai dari jempolnya dulu. Ditanya ke pasien, ada gejala tidak yang muncul? Sakit, nyeri, kesemutan? Nggak ada. Setelah itu baru di bagian dari finger yang lain. Setelah itu baru ditambah dengan wristnya. Rasanya gimana? Nggak ada. Oke, kalau dia nggak ada, oke, dia udah berkurang tadi, nggak ada lagi rasa ketarik. Kita lanjutkan ke selanjutnya, gerakannya adalah abduksi ke lateral atau ini abduksi shoulder. Sekarang rasanya ketarik dikit. Oke, kita rilekskan. Jadi untuk abduksi shouldernya sekitar 10 derajat. Jadi dia sempit untuk pergerakannya. Kita mulai sekali lagi, shouldernya depresi, kemudian internal rotasi. Setelah itu dimulai dari fingernya, thumbnya sampai dengan jari-jari yang lain dia fleksi. Setelah itu gerakannya adalah fleksi pada wristnya. Kemudian dilanjutkan, dengan gimana rasanya? Udah enggak. Ditambah dengan kepalanya tadi side bending. Oke? Ada kesemutan? Oke, berarti dia negatif. Oke, jadi teman-teman, gerakan yang kedua adalah ini adalah ULTT 2B. ULTT 2B, kemudian untuk radialis, gerakannya tadi dimulai dari shouldernya depresi, kemudian internal rotasi, setelah itu jempolnya sampai jari-jari semuanya dia fleksi, setelah itu wristnya juga fleksi, kemudian abduksi sekitar 10 derajat. Tidak ada masalah, ditambahkan dengan side bending untuk kepalanya. Oke, selanjutnya adalah sampai di sini. Panca itu pengen apa viral dia. Tadi yang 2B. Bu, yang ULTT 2B kan yang kedua. Itu perlu itu enggak? Perlu gini juga. Iya, tadi di akhir. Lupa. Jadi pokoknya untuk semua ULTT yang selalu ada adalah yang pertama depresi shoulder, itu selalu ada dari awal sampai akhir harus depresi shoulder. Kemudian di akhirnya kalau dia memang dari gerakan awal sampai akhir itu nggak ada gejala yang muncul, ditambahkan yang perkawal. Itu semuanya seperti itu. Tapi kalau misalnya di gerakan saya udah begini terus muncul kesemutan, berhenti sampai situ. Sampai ke ini. Berhenti sampai itu. Jadi jangan nyeri kemudian ditambahkan ini, jangan, nanti dia makin gejalanya makin muncul. Pokoknya berhenti misalnya pas gini dia udah ngerasain ya udah berhenti. Tadi mau depresi internal. Kalau dari urutannya itu udah dilakuin semua, tapi nggak ada gejala yang muncul, baru ditambahkan dengan side bending. Tapi kalau misalnya ada gejala, tidak perlu dilakuin, direksin dulu. Pokoknya sampai dia gejalanya hilang, itu tadi. Tapi tetap dilakuin berarti. Ya kalau memang dia udah udah benar-benar sembuh ya, udah nggak ada gejalanya. Karena kan itu bisa untuk ngetes, tadi saya bilang bisa untuk ngetes dan juga diagnosa dan juga treatment. Kalau misalnya untuk ngetes sampai akhir dia tidak ada gejala, berarti berarti dia udah negatif. Tapi kalau misalnya kita belum sampai akhir dia udah muncul gejalanya, berarti itu baru kita treatment dulu. Pelan-pelan. Untuk memastikan dia udah sembuh atau belum kalau memang ada gejala radialis.